pagi, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah kita secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibai Jemaat Balang Bodong. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam penyembahan kita, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk bersatu secara pribadi, menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama dilayakkan oleh Tuhan untuk menghampiri Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersatu teduh. Katakan, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita menyanyikan pujian kita. Katakan, Tuhan Yesus baik. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh liturgi Ibu Penatua Rusnawati Fendi. Dengan kasih saya persilakan. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera jemaat kekasih Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan buat Tuhan atas anugerah dan kasih setia Tuhan untuk segala kebaikannya, pertolongannya dan segala berkatnya yang kita boleh nikmati dalam kehidupan kita. Secara khusus kita bersyukur saat ini kita telah memasuki di hari yang kelima di bulan Juli di tahun 2020. Banyak hal yang Tuhan sudah buat bagi kehidupan kita, dan juga kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun dengan keadaan kita saat ini dengan adanya wabah virus corona COVID-19, namun puji Tuhan kita bersyukur tidak melangkah-langkah kita untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Dia, sebab Dialah yang layak kita puji. Jemaat disilahkan berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita nyanyikan pujian yang kita yang mengatakan ke Sion, ke Sion. Pada lagu Kemenangan Iman nomor 198 kita nyanyikan pada baitnya yang 1 dan 2.
Mari jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami datang menghampiri hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang 1 bulan lagi lamanya sudah kami lalui dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Hingga pagi hari ini ada waktu yang Tuhan masih perkenankan bagi kami umat-Mu, boleh menghampiri hadirat-Mu Tuhan di dalam persekutuan ibadah kami. Kami rindu Tuhan, ibadah yang kami buat kepadamu pada saat ini naik menjadi korban syukur kami yang sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalamnya boleh menuntun kami semakin kuat di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, dari awal sampai selesainya ibadah kami ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan dalam lagu Kemenangan Iman nomor 289. Kita nyanyikan bait 1 dan sampai ke yang ketiga, Terpujilah Allah. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita dan sama-sama kita katakan, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh hambanya, Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita serahkan kepada Tuhan dan tetaplah setia di dalam menanti jawaban Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Setiap janjinya pasti digenapi, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan waktu Tuhan. Percaya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah bakti di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di hadapan hadirat-Mu pada pagi yang indah ini, kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, ada di hadirat-Mu menyembah dan memuliakan Engkau. Terlebih kami datang menaikkan pujian dan syukur hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Oleh karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. 1 bulan telah kami lewati bersama-sama di dalam menunaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam menghadapi berbagai kemelut-kemelut hidup. Kami sungguh bersyukur bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan senantiasa berikan kepada kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Dan oleh perkenanan Tuhan, kami boleh dilayakkan ada di minggu yang pertama, di bulan yang baru, bulan pemberian Tuhan. Kami sungguh menyadari bersama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa sampai detik ini kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu semata-mata karena anugerah Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Sekalipun sebagai manusia, kadangkala kami jauh dari hadapan-Mu, kadangkala kami tidak setia kepada-Mu, kadangkala kami menyimpang dari kebenaran-kebenaran-Mu, kadangkala kami menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami, baik melalui perkataan, pemikiran, dan melalui tutur kata kami, melalui tingkah laku kami, melalui perasaan kami. Namun kami sungguh bersyukur bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, sehingga Tuhan masih mengasihi kami bersama-sama, melayakkan kami untuk bersama-sama ada di hadirat-Mu pada saat ini. Karena itu Tuhan kami datang memohon kepada-Mu, seberapa umat-Mu yang beribadah kepada-Mu pada saat ini, sekalipun di rumah mereka masing-masing, kami mohon kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami bersama. Ampuni kami dari setiap kelemahan dan dosa yang kami buat, yang kami pikirkan, yang kami katakan, yang akan menghalangi ibadah dan penyembahan kami berkenan kepada-Mu saat ini. Dan biarlah Tuhan akan menginsafkan kami selalu, untuk selalu belajar mengikuti jejak-jejak-Mu. Dan kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami bersyukur bersama dengan beberapa di antara jemaat Tuhan yang oleh anugerah-Mu Engkau boleh mengizinkan mereka menikmati pertambahan usia. Kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu Bapak Jen Kristomus, saudara kekasih kami Maya Fendi, Ibu M. Ali, dan juga kami bersyukur bersama dengan saudara Olivia Stefani. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Ani Ampang, Ibu Yuli Sambara, saudara Evan Stanggo, dan juga kami bersyukur bersama dengan Ibu Esther Satu, Ibu Yunita Bondo, dan juga saudara kekasih kami akan hamba-Mu Ibu Pendeta Nelda Lolongan. Bersyukur bersama dengan Glenn Batara. Kami bangga di dalam Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Bersama dengan saudara kekasih kami Yuliana Tanda Pasang. Kami sungguh bersyukur untuk umur pemberian Tuhan yang Kau percayakan bagi hamba-hamba-Mu, bagi saudara-saudara kami, dan bagi ibu-ibu kekasih, bersama dengan bapak-bapak rumah tangga. Terima kasih Bapa, biarlah ketika mereka menikmati umur panjang yang Tuhan telah percayakan bagi mereka, mereka akan sungguh-sungguh menghitung hari-hari hidup mereka, dan Engkau akan terus memberikan hati yang senantiasa mau mengasihi Tuhan, setia kepada-Mu, taat kepada-Mu sampai akhir hidup mereka, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk mencari wajah Tuhan selama hari masih siang. Bahkan kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Ibu Pendeta, kiranya Tuhan akan terus memperlengkapi dengan hikmat wibawa surgawi daripada-Mu, sehingga dalam mengarungi hari-hari hidup yang Tuhan masih percayakan kepada hamba-Mu di umur pemberian Tuhan itu, hamba-Mu akan terus setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Allah telah percayakan bagi hamba-Mu. Dan juga pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa oleh perkenanan Tuhan, organisasi kami Gereja Kibait boleh mencapai umur 84 tahun. Terima kasih Bapa untuk campur tangan-Mu bagi semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah pilih dan Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah persekutuan jemaat, dari tengah-tengah masyarakat, untuk menjadi alat perpanjangan tangan-Mu dalam memberitakan akan Injil-Mu. Terima kasih bahwa organisasi Gereja Kibait boleh berjalan terus dalam keadaan maju. Hari demi hari ada saja jiwa-jiwa yang dijangkau kepada Tuhan. Dan biarlah dalam organisasi Gereja Kibait yang telah mencapai umur 84 tahun ini, hari ke depan ini akan terus maju. Dan dengan keadaan dan situasi yang terjadi ini, kami sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu akan terus memiliki semangat di dalam menunaikan amanat agung Allah yang Tuhan telah percayakan.
Berkati ketua sinode bersama dengan stafnya yang ada. Berkati semua pengurus yang ada, sehingga mereka mampu untuk memikirkan kemajuan organisasi kami, masa kini dan masa yang akan datang. Terlebih khusus kami berdoa untuk satu program yang diprogramkan di tahun ini, dengan adanya mutasi. Berkati rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki medan pelayanan yang baru, sehingga mereka boleh mampu untuk tiba di tempat pelayanan yang baru. Jemaatmu yang didatangi boleh menerima hamba-hambamu untuk bersama-sama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sendiri. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan. Minggu yang lalu ada di antara mereka yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Bahkan kami bersyukur kepadamu Bapa. Beberapa di antara jemaat Tuhan yang minggu lalu ada dalam mengalami duka cita karena orang yang dikasihi dan dicintai, Engkau berkenan memanggilnya kembali ke pangkuanmu. Kami sungguh bersyukur bahwa penghiburan yang sejati Tuhan senantiasa berikan kepada jemaatmu, sehingga mereka tetap memiliki semangat di dalam Tuhan, dan biarlah mereka akan terus menikmati penghiburan yang asalnya dari Allah sendiri. Pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa Engkau selalu melindungi jemaat Tuhan dalam menunaikan tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan, baik di rumah mereka masing-masing, terlebih di tempat kerja mereka. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang sejati yang Engkau selalu nyatakan kepada mereka, sehingga mereka boleh menikmati kekuatan dan kesehatan dari Allah. Mereka boleh menunaikan semuanya itu dengan baik, dan biarlah semua apa yang telah dikerjakan oleh jemaat-Mu, Engkau membuatnya berhasil dan beruntung. Umat-Mu senantiasa tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami datang membawa dan menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang akan memberkati masalah-masalah yang mereka hadapi dalam rumah tangga. Engkau yang akan memberikan solusi yang terbaik, sehingga setiap rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini menjadi rumah tangga Kristen yang betul-betul menikmati kebahagiaan yang sejati, karena Yesus hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Kami berdoa kepadamu Bapa di sorga, mendoakan akan jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang tetap. Kiranya Tuhan akan tunjukkan kepada mereka tepat pada waktu yang Tuhan tentukan, di mana mereka bisa menerapkan disiplin ilmu yang Engkau telah percayakan bagi mereka sekalian. Berdoa yang bergumul dengan pasangan hidup, siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka, yang bergumul dengan pendidikan mereka. Kami bersyukur bahwa beberapa di antara anak-anak kekasih jemaat-Mu boleh meraih keberhasilan setahun yang lalu, dan mereka boleh lulus dan juga naik kelas. Biar dalam mempersiapkan diri untuk memasuki sekolah dan kelas yang baru, Engkau yang akan memberkati semua anak-anak jemaat-Mu di tempat ini, sehingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan mereka, meraih apa yang dicita-citakannya. Berdoa untuk pemuda-pemudimu yang sedang bergumul dalam perjuangan pendidikan dan sedang menyusun skripsi. Mohon kiranya Tuhan akan turut campur tangan, sehingga mereka juga berhasil menyelesaikan akan studi mereka. Berdoa untuk anak-anak kekasih jemaat-Mu yang masih kecil. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kekebalan tubuh, sehingga bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Tuhan sendiri. Pada kesempatan ini kami datang berdoa kepadamu untuk setiap jemaat Tuhan yang Engkau telah percayakan pekerjaan di tempat mereka masing-masing. Kiranya Engkau yang akan memampukan mereka untuk menunaikannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang di luar kota Makassar, oleh karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan. Berkati di tempat kerja mereka masing-masing, lindungi dan peliharakan mereka selalu, dan buatlah segala yang mereka kerjakan dan usahakan berhasil dengan baik, sehingga sekalipun kami berpisah secara jasmani, namun kami akan tetap sama-sama satu di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus turut campur tangan. Engkau terus akan mencurahkan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah pelayanan sehubungan dengan pembangunan fisik ini. Sehingga suatu saat oleh waktu-Mu Tuhan, pembangunan ini akan terselesaikan dengan baik. Dan kami boleh bersama-sama dengan umat Tuhan beria-ria di dalamnya, menyembah dan memuliakan akan Engkau. Kami berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang terus menjerit di dalam penderitaan, kesakitan, lemah tidak berdaya. Kami berdoa mendoakan hamba-Mu Bapak Alextan, Bapak Peter Bana, Ibu Elizabeth Sapa, Ibu Maria Pato, dan kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah tidak kuat lagi. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Tiondo, Ibu Boko, Ibu Randa, Ibu Buya. Kami datang menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu untuk para orang tua kami dan umat-Mu ini yang sedang dalam penderitaan kesakitan. Lihatlah dari ketinggian-Mu Tuhan,
Engkau yang akan menguatkan mereka, teguhkan hati mereka kepadamu, sehingga dalam menghadapi penderitaan dan dalam menghadapi kondisi fisik yang sudah semakin tua, mereka akan tetap memandang kepada Engkau, setia kepadamu sampai akhir hidup mereka. Mujizat kesembuhanmu kami rindukan. Engkau nyatakan kepada setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kami datang berdoa kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan yayasan panti asuhan titipan kasih. Berkati semua anak-anak kekasih yang ada di panti asuhan. Berkati mereka sehingga mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan akan menjadi bagian mereka. Berkati hambamu Ibu Frederika Darwono yang sebagai penanggung jawab di panti asuhan ini. Pakai terus hambamu, perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga dia boleh mampu dan sanggup untuk mengangkat tanggung jawab ini dengan baik. Dan boleh menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang di hadapan Allah saja. Dan biarlah lewat panti asuhan yang dikelola oleh hambamu ini, akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, bahkan membawa kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami berdoa, mendoakan akan pelayanan-pelayanan yang sedang berlangsung pada hari ini, dalam penyembahan kepadamu, dimanapun setiap umat Tuhan beribadah kepadamu. Kami berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah mereka, dan setiap benih-benih firman yang ditaburkan hari ini, mohon kiranya Tuhan akan memberkati, sehingga membangun iman setiap orang yang mendengarkannya, terlebih angka menjangkau jiwa-jiwa yang untuk datang kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk situasi dan kondisi yang masih terus ada terjadi di negara dan di kota yang kami cintai dengan adanya pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus beracara, berdaulat dan nyatakan kuasa-Mu, sehingga dengan anugerah Tuhan, dengan waktu Tuhan, virus ini akan berlalu dengan cepat. Dan kami boleh bebas kembali seperti sedia kala untuk beraktivitas, terlebih bebas kembali untuk berkumpul bersama-sama dengan umat Tuhan, menyembah dan memuliakan Engkau. Terlebih Injil-Mu boleh terus diberitakan dan boleh membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan saja. Berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan akan terus memberikan hikmat akal budi kepada mereka, sehingga mereka mampu untuk memimpin negara kami ini. Dan biarlah mereka boleh diberikan hikmat oleh Allah di dalam menangani akan pandemi COVID-19 yang ada saat ini. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat yang ada. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga mereka boleh mampu dan sanggup untuk mematuhi setiap peraturan-peraturan yang ada. Ada kerjasama dengan pemerintah yang ada, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami akan menjadi kenyataan seturut dengan kehendak Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa mendoakan seluruh anggota jemaat Tuhan di tempat ini yang siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai kesibukan, dan dengan berbagai hal yang mereka akan kerjakan. Kami mohon kiranya Tuhan akan mendahului seluruh laku langkah kehidupan jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, dan Engkau akan proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini senantiasa menikmati perlindungan yang sejati dari Tuhan. Dan mereka senantiasa hidup mengandalkan Allah di dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Dan janji-janji Tuhan akan menjadi bagian kami bersama. Pelayanan-pelayanan yang kami akan laksanakan bersama ke depan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang akan turut campur tangan. Terima kasih Bapa di sorga. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami pada saat ini. Inilah doa syafaat kami yang kami persembahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samedi MTH. Namun sebelumnya jemaat kekasih Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri dan sama-sama kita angkat lagu pujian kita yang mengatakan bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang mengangkat.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami dapat bersama-sama diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah daring kami Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran-Mu. Untuk itu tuntun kami semua Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami diajar di dalam firman-Mu, dan siap melakukan firman-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini, pakai dengan kuasa-Mu Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan dapat menjadi alat-Mu yang berkenan kepadamu dan mempermuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Satu sukacita bagi kita bersama tatkala kita dapat bersama-sama dihimpunkan dalam ibadah bersama. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, dalam bulan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu menghargai kesempatan hidup. Dan pada minggu ini, kita akan belajar bersama mengapa kita harus menghargai kesempatan hidup itu. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada yang mengatakan bahwa kesempatan berharga tidak datang dua kali. Dan hidup tidak dapat diputar atau diulang kembali. Namun banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan beri. Karena bagi mereka hidup ini harus dinikmati. Lakukan segala keinginan selagi kita bisa. Dan puas-puaskanlah selagi kita mampu. Waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dipandang dan digunakan sebagai kesempatan untuk mewujudkan impian dan memuaskan keinginan-keinginan kita. Untuk menghargai kesempatan hidup yang Tuhan beri itu, maka ada beberapa alasan yang sangat mendasar, dan inilah yang menjadi awasan juga bagi kita bersama. Mengapa menghargai kesempatan hidup? Alasan yang pertama terdapat dalam Ayub pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di situ dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap, dan tidak dapat bertahan. Bahkan dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan, hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bukti bahwa hidup kita ini sangatlah singkat adalah bahwa kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Selain itu juga kita memiliki kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Sehingga ada saatnya semuanya itu akan hilang. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu singkatnya hidup ini, sehingga Ayub mengibaratkan hidup ini seperti bayang-bayang yang hilang lenyap dan tidak dapat bertahan, seperti bunga yang tumbuh dan kemudian layu. Bahkan dalam Yakobus tadi juga dikatakan hidup ini seperti uap yang dapat hilang lenyap begitu saja. Maka dari itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan, 10 tahun depan, 20 tahun lagi, dan seterusnya. Namun hidup ini pasti ada batasnya. Dan sangatlah singkat. Maka dari itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bila kita tahu hidup ini singkat, bila kita tahu hidup ini begitu cepat berlalu, maka sangat tidak bijaksanalah apabila dengan waktu yang singkat ini kita membuang-buang waktu dengan percuma, tanpa mengisinya dengan hal-hal yang berharga. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, hargailah kesempatan hidup yang Tuhan beri. Karena hidup ini singkat. Hidup ini ada batas waktunya. Dan hidup ini akan berlalu dengan sangat cepat. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus menghargai kesempatan hidup yang Tuhan beri. Kita akan melihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Setiap kita harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, alasan yang kedua, mengapa kita harus menghargai kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Alasannya itu hidup ini akan kita pertanggungjawabkan. Hidup ini akan kita pertanggungjawabkan, pribadi lepas pribadi. Apa yang kita pertanggungjawabkan dalam hidup ini, jemaat yang kekasih dalam Tuhan? Tidak lain setiap pikiran, setiap perkataan, dan setiap perbuatan kita masing-masing. Untuk itu jagalah semuanya ini dan pergunakanlah dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 dikatakan, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikanlah dengan saksama di sini, di mana di situ dituntut bagi kita untuk sungguh-sungguh menjaga dengan baik akan kehidupan kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita perkatakan. Kita harus menjaga dengan baik.
Dan dikatakan di situ, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat Tuhan yang kekasih, selain kita memperhatikan diri kita, memperhatikan tingkah laku kita, memperhatikan apa yang kita pikirkan, di situ dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, waktu yang Tuhan beri bagi kita harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itulah bentuk tanggung jawab kita untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Waktu yang Tuhan beri, itulah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita buat dalam mengisi waktu itu. Sehingga di dalam kehidupan kita, jemaat yang kekasih, kita benar-benar menuntut diri kita. Kita benar-benar mengarahkan perhatian kita. Kita benar-benar memfokuskan tujuan hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup kita ini harus kita jaga dan perhatikan dengan baik. Kita harus tata hidup ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita ini, jemaat yang kekasih, kita dapat melihat mana yang harus kita perbaiki, mana yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini, kita akan bersiap untuk melakukan yang terbaik. Kita akan menunjukkan diri kita bahwa kita akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, dan mempermuliakan Tuhan. Jadi bila kita menyadari bahwa hidup ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan membiarkan diri kita untuk menjalani hidup kita dengan asal-asalan saja. Banyak orang yang membuang waktunya. Banyak orang yang membuang kesempatannya. Banyak orang yang hanya melakukan sesuatu yang tidak terlalu penting. Sehingga apa yang mereka lakukan itu tidaklah memberikan makna, tidaklah memberikan satu bobot yang baik, tidaklah memberikan satu contoh yang benar. Sebagai seorang yang mengisi hari-harinya, yang siap mempertanggungjawabkan hidupnya jika Tuhan memanggil dia kembali. Maka dari itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita dituntut untuk hidup tidak asal menjalani hidup, tetapi kita hidup mengisi hari-hari kita. Kita hidup untuk membawa hidup kita. Berarti kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Menggunakan kesempatan selagi Tuhan beri bagi kita untuk melayani Dia, untuk menyenangkan hatinya. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kita mengisi hari-hari kita. Bukan hanya itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tetapi kita juga dituntut untuk menjaga diri kita sendiri dengan waspada, supaya setiap pikiran kita, keinginan kita tidak menjatuhkan kita dan menjerumuskan kita kepada dosa. Dan juga kita menjaga diri kita dari luar, supaya jangan ada orang yang membawa kita, ada orang yang menggodai kita, ada orang yang menjerumuskan kita, mempengaruhi kita untuk turut serta melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan kita turut ambil bagian di dalamnya. Maka dari itu, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, betapa pentingnya menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita.
Karena hidup yang kita hadapi adalah hidup yang singkat. Maka dari itu, kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita ini. Dan biarlah hidup kita ini kita hadapi dan kita bawa terus untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Hidup kita ini harus kita isi dengan hal-hal yang berguna. Kita tata hidup kita dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Sehingga hidup kita ini dapat kita pertanggungjawabkan. Dan tatkala Tuhan memanggil kita, kita tidak kaget lagi. Kita tidak kasak kusuk lagi. Karena kita sudah mempersiapkan diri kita dari awal. Sampai Tuhan menyatakan kehendaknya bagi kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita menghargai kesempatan hidup yang Tuhan beri. Karena itu, jaga dan perhatikanlah hidup kita masing-masing. Tata dan isi hidup kita dengan baik. Karena hidup ini singkat, dan hidup ini harus kita pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Tuhan. Dan tatkala Tuhan mendapati kita mampu mengisi hari-hari kita, mampu menata diri kita dengan baik, dan menunjukkan kesungguhan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, maka kita dapat dikatakan menghargai kesempatan hidup itu. Kiranya firman Tuhan ini akan menuntun kita, menolong kita bersama-sama untuk menjalani hidup, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri. Dan hidup ini kita persembahkan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang indah yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu ini, yang mengajar kami untuk menghargai kesempatan hidup yang Tuhan beri. Walaupun hidup ini singkat, tetapi kami mau mengisinya dengan hal-hal yang berguna. Kami mau meninggalkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah di mata Tuhan, sehingga dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sesama kami, bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah hidup kami ini Tuhan dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tatkala Tuhan nanti tampil dan menghakimi kami masing-masing sesuai dengan apa yang telah kami buat dan kerjakan semasa hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Ini kami Tuhan yang siap menghargai kesempatan hidup dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Diberkatilah dalam keluarga dan dalam pelayanan selanjutnya. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan adapun pengenalan pundi kita pada pagi hari ini, pundi pertama perpuluhan, pundi kedua kolekte ibadah, pundi ketiga dana sosial, dan pundi keempat amplop pembangunan dan doa persembahan sebentar oleh Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Namun sebelumnya mari sama-sama kita angkat lagu pujian kita pada lagu Kemenangan Iman nomor 278, Tolak ke Tempat yang Dalam.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kembali kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Hadirat Tuhan boleh sama-sama kami rasakan dalam penyembahan kami. Bahkan kami bersyukur ada kesempatan yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami bersama seluruh umat-Mu. Boleh membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Berkenanlah kiranya Tuhan menerima setiap persembahan kami pagi hari ini. Tuhan memberkatinya supaya boleh dipakai dengan baik di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan terus memberkati kami seluruh umat-Mu dalam segala pekerjaan dan dalam segala usaha. Biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami datang menatang korban syukur kami ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari saya jemput kita berdiri dan kita nyanyikan pujian kita yang mengatakan Iring Maha Tuhan pada lagu Kemenangan Iman nomor 302 dan doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Samedi MTH. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan berkenan kepadamu dan naik menjadi korban syukur yang berbuah harum di hadapan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan dan terus memberkati kehidupan kami. Dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan serta pemeliharaan dari Roh Kudus, turun dan memberkati kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, demikian akan ibadah kita pada saat ini. Terima kasih kepada hamba-hambanya dan semua yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan Gembala Sidang, Majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu lalu dan minggu ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberikan engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat Tuhan, untuk informasi selanjutnya, minggu depan kita akan kembali ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibai Jemaat Balang Bodong. Jemaat Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita bersorak-sorak, mengatakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia akan mencurahkan berkat yang melimpah. Saya persilakan